Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nirmalasari, peserta Latsar CPNS Angkatan 3, Kelompok 3, Instansi Pemerintah Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa saja yang sudah saya pelajari pada agenda 1 di hari pertama sinkronus yang kami dapatkan dari Ibu Dr. Randa Arfah Salwah MSI. Baik, pada agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara, kita membahas 3 modul, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang diri sendiri dan lingkungannya dalam mengelola kehidupan yang dilandasi 4 konsensus dasar guna memecahkan berbagai persoalan demi mencapai masyarakat adil dan makmur. Pada modul wawasan kebangsaan ini, kita mempelajari 4 konsensus dasar yang menjadi tameng dalam menghadapi berbagai ancaman ideologi, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Pada modul wawasan kebangsaan ini, kita juga mempelajari visi Indonesia yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu kemudian misi Indonesia yang sejalan dengan tugas nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apa itu bela negara? Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku sebagai warga negara, baik secara pribadi maupun kolektif, yang didasari kecintaan kita kepada tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang sebagai benteng diri dari ancaman kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Adapun nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara tadi dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membeli produk lokal, gotong royong, olahraga rutin, melakukan konservasi cagar budaya, dan mempromosikan budaya lokal. Modul selanjutnya adalah analisis isu kontemporer, di mana membahas tentang isu-isu yang mana isu tersebut dapat diartikan sebagai kesenjangan antara harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Adapun isu-isu kontemporer yang marak terjadi pada masa sekarang ini adalah korupsi yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum untuk keuntungan diri sendiri ataupun orang lain, lalu kemudian narkoba, yaitu mengkonsumsi obat-obat terlarang sehingga menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Kemudian ada terorisme atau radikalisme, yang merupakan sebuah paham kekerasan yang menginginkan perubahan secara drastis. Selanjutnya ada money laundry yang merupakan tindakan menyamarkan dana maupun aset yang bukan haknya dan berasal dari kegiatan kriminal. Lalu kemudian ada proxy war yang dapat diartikan sebagai perang pemikiran atau propaganda. Dan isu terakhir adalah kejahatan mass communication yang dapat diartikan sebagai kejahatan media massa seperti hoax, hate speech, dan cybercrime. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan cara berpikir kritis dengan menggunakan teknik analisis isu. Di sini saya merangkum 3 teknik, diantaranya teknik tapisan, yaitu memberi rentang 1-5 pada aktual, kelayakan, problematik, dan kekhalayakan atas isu tersebut. Kemudian menggunakan teknik USG, urgency, seriousness, dan growth. Kemudian ada analisis SWOT, yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah isu yang disingkat dengan strengths, weakness, opportunity, dan threats. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Ya, pada materi ini, kami membahas tentang kesiapsiagaan bela negara yang dapat diartikan sebagai keadaan siap siaga secara fisik dan mental, sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara terbagi ke dalam 3 poin. Yang pertama PBB,
yang merupakan wujud latihan fisik, menanamkan tata cara hidup, membina kerjasama, dan sebagai pembinaan kedisiplinan. Kemudian poin keprotokolan merupakan tata cara penyelenggaraan acara agar berjalan lancar, tertib, rapi, serta memperhatikan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Lalu poin ketiga adalah kemawaspadaan dini, kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer atau NIR militer sehingga terwujud kepekaan, kesiapsiagaan, dan antisipasi warga dalam menghadapi potensi ancaman. Pertanyaannya, siapkah kamu membela negara? Semoga dengan mempelajari agenda sikap perilaku bela negara ini, kita sebagai ASN dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut di kehidupan kita dan di dalam dunia kerja kita sehari-hari. Kemudian tanggap dan kritis dalam menanggapi isu, serta siaga secara fisik dan mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada agenda 1 sikap perilaku bela negara. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.